Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmarini Fajrin, NPM 1921911143. Di sini saya akan memaparkan konsep perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum dan mengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan nasional dan pendidikan yang dinamis. Kurikulum dibagi menjadi dua kata, kurir dan kurere. Kurir yaitu pelari dan kurere adalah tempat berpacu. Jadi, kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum dalam arti sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Menurut Asep Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan bahwa 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah komponen-komponen kurikulum yang memiliki tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi pada organisasi tersebut. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan, kurikulum mengarahkan agar bisa dihasilkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesenambungan dan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi. Perkembangan dapat mendayagunakan waktu dan sumber-sumber lain yang ada. Yang terakhir, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi, karena kita di sana belajar dan dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kita belajar di sana supaya kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah masyarakat. Kita sebelum ke perguruan tinggi, kita di rumah dididik untuk supaya bisa memasuki sekolah-sekolah yang kita inginkan. Yang ketiga, sistem penilaian. Sistem penilaian bagaimana kita di sekolah bisa berkembang secara baik maupun interaksi public speaking dan lainnya. Model-model perkembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkannya terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik tersebut. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dan kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus diperhatikan kesinambungan baik secara dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menyedergunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga menghasilkan memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan
kurikulum sebagai berikut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum tersebut. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan seperti STKIP, FKIP, IKIP, dan LPTK. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat tersebut. Sebagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang terakhir, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perwarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat tersebut. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan. Dalam masyarakat yang terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetik, etika, religius, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi sebagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya, yang pertama, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Yang terakhir, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada pada suatu tempat tersebut. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dengan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan, atau apakah dirjen, direktur, atau kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan akan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum tersebut. Yang kedua, the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum.
bukan datang dari, tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan kurikulum pendidikan yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang keempat, the demonstration models. Model pengembangan kurikulum ide datang dari bawah, grassroots, semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Sekelompok guru dari salah satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Unit-unit ini melakukan suatu proyek melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu model kurikulum. Lalu hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas. Pengembangan model ini biasanya diprakarsi oleh pihak Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh kelompok guru dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya guru-guru tersebut mencoba akan yang dianggap belum ada dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum, sehingga berbeda dengan pengembangan kurikulum yang berlaku, dengan harapan akan ditemukan pengembangan kurikulum yang lebih baik dari yang ada. Dan yang kelima adalah Tabba's inverted model. Tabba berpendapat model deduktif ini kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari model tradisional. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Tabba ini, antara lain yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsoliditas. Dan yang keempat, pengembangan ke seluruh kerangka kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi. Yang keenam adalah Roger Interpersonal Relation Model. Menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu perkembangan anak. Mereka hanyalah pendorong dan memperlancar perkembangan anak tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari perkembangan kurikulum ini adalah perkembangan terjadi dalam dunia pendidikan, dan pengertian sederhana kurikulum dianggap sebagai jumlah mata pelajaran subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir. Lalu kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurnaan dari pengajaran kelasnya. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dalam meningkatkan mutu
dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Pentingnya guru sebagai kunci keberhasilan penerapan kurikulum digambarkan dalam 4 prinsip. Yang pertama, kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Dan yang ketiga adalah keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasil akan sangat meningkatkan keyakinannya. Dan yang terakhir, dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah Bauckham System. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Bauckham, seorang ahli kurikulum. Bauckham mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan satu kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara? Penetapan area ini ditentukan oleh wewenang. Yang kedua, menetapkan personalia. Personalia yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Ada 4 kategori yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang kedua, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru yang terpilih. Yang ketiga, para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat, para profesional dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir, profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.